Untuk selanjutnya kita akan lakukan percobaan yang kedua, yaitu laju reaksi, di mana kita akan lihat pengaruh konsentrasi dan untuk menentukan tingkat reaksi dari reaksi natrium tiosulfat dengan HCl. Pertama kita siapkan 4 gelas kimia yang akan kita isi dengan 10 ml larutan HCl 2 molar. Kita siapkan 4. Kita isi HCl 2 molar, di atas tanda silang kita siapkan dulu HCl-nya 2 molar sebanyak 10 ml. Pastikan mengambil larutan tepat jumlah volume yang diperlukan agar tepat dalam mendapatkan data yang akan kita gunakan nanti. Oke, keempat larutan ini akan kita reaksikan dengan natrium tiosulfat 0,2 molar dengan berbagai variasi seperti yang ada di lembar kerja. Yang pertama nanti ada yang tidak dianjurkan 20 ml, kemudian untuk gelas yang kedua nanti kita akan isi dengan 15 ml Na2S2O3 15 mili, airnya 5 mili. Kemudian yang berikutnya 10 natrium tiosulfat dan 10 ml air, dan yang terakhir 5 ml Na2S2O3 natrium tiosulfat, dan nanti sisanya 15 ml nya adalah air. Nah, kita siapkan dulu 20 ml, 15, 10 dan 5 ke dalam 4 gelas kimia yang ada di sini. Yang pertama kita ambil dulu yang 20. Oke. Harus tepat. Dan kita masukkan. Berikutnya kita ambil 15 ml. Jika tidak tepat bisa menggunakan bantuan pipet untuk menyesuaikan volume yang diperlukan. Berikutnya 10 ml. Oke, kurang sedikit, kita ambil dengan pipet. Oke. Dan yang terakhir 5 ml. Kita ambil 5 ml. Oke. 5 ml. Berikutnya kita tambahkan air sesuai pengenceran yang diperlukan. Untuk yang pertama 20 ml natrium tiosulfat tanpa air. Oke, yang kedua kita perlu 5 ml air. Kita ambil air sebanyak 5 ml. Oke, 5 ml air kita tambahkan. Kemudian yang ketiga adalah 10 ml air. 10 ml. Oke. Oke, tepat. Dan yang terakhir kita tambahkan 15 ml. Karena gelas ukur yang saya pakai ukuran 10 ml, maka kita ambil dulu 10 ml. Kemudian nanti ditambah kekurangannya 5 ml.
Kalau kelebihan kita dapat ambil menggunakan pipet sampai permukaan cekungnya berada di garis batas. Kurang 5 ml tadi kita tambahkan lagi supaya tepat. Oke, kalau terlalu banyak kita kurang. Oke, sudah tepat 5 ml kita masukkan. Ingat, alat dan bahan harus tetap dalam keadaan rapi. Nah, kemudian kita akan lakukan masing-masing, kita cek seperti percobaan yang pertama tadi. Kita akan lihat tanda silang itu hilang pada waktu berapa lama. Ini kita tambahkan. Kita amati sampai nanti tanda silangnya itu tidak nampak lagi. Oke, sudah mulai kita stop ketika sudah hilang tandanya. Kita lakukan juga semuanya untuk pada pengamatan yang pertama tadi, kita variasikan konsentrasi dari natrium tiosulfat. Sedangkan HCl-nya tetap. Nah, sekarang dibalik, natrium tiosulfatnya tetap, kita variasikan konsentrasi dari HCl. Jadi yang pertama kita siapkan dulu natrium tiosulfatnya sebanyak 4 gelas kimia ya, yang nanti akan kita isi dengan larutan natrium tiosulfat 0,2 molar sebanyak 20 ml. Oke, kita masukkan ke dalam keempat gelas kimia ini. Ambil 20 ml, harus tepat pengambilannya. Jika kesulitan langsung menggunakan penuangan tidak bisa tepat, maka seperti biasa kita lakukan dengan pipet. Oke, setelah semuanya kita isi, kita siapkan larutan hasilnya yang ada perbedaan konsentrasi. Caranya dengan memodifikasi jumlah volume dan jumlah air yang ditambahkan. Pertama, kita ambil HCl 2 molar sebanyak 10 ml, 7,5 dan 5 ml. Oke, kita nanti hanya memerlukan 3 larutan atau 3 gelas kimia saja. Kita isi dulu dengan 10 ml. Oke, 4 kita isikan. Kemudian 7,5 kita ambil. Oh, ini berlebih, maka kita kurangin. Oke, 7,5. Ini yang terakhir 5 ml. Setelah itu kita tambahkan air sesuai dengan yang diinstruksikan. Yang pertama tidak perlu ditambah, yang kedua ditambah 2,5, dan yang ketiga ditambah dengan 5 ml air, sehingga total volumenya 10 ml. Oke, 2,5 masukkan. Yang berikutnya adalah 5 ml. Ini terlalu banyak. Oke, kita sampai 5 ml.
Jika sudah, kemudian kita lakukan percobaan seperti umumnya yang lain. Kita lihat, kita campurkan dan kita catat waktu yang diperlukan. Kita hentikan ketika sudah selesai bereaksi dan hilang tanda silangnya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk gelas kimia yang kedua dan ketiga. Kemudian kita catat waktu yang diperlukan dan kita hitung seper detiknya. Dan kita akan analisa hasilnya lebih lanjut. Dari data yang diperoleh, kalian perlu menghitung konsentrasi awal dari Na2S2O3. Caranya dengan rumus pengenceran, ya. Jadi Na2S2O3 yang mula-mula konsentrasinya adalah 0,2 molar, itu nanti akan diencerkan dengan berbagai variasi. Maka konsentrasi awalnya bagaimana menghitungnya? Nah, misalkan kita ambil salah satu data, Na2S2O3 nya 0,2 molar dengan volume 10 ml, kemudian diencerkan, ya, jadi ditambahkan dengan 10 ml air, sehingga total volumenya setelah pengenceran adalah 20 ml. Nah, cara menghitungnya kita pakai rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Mula-mula M1 0,2 molar sebelum diencerkan, tadi diambil 10 ml. Nah, ini nanti setelah pengenceran, maka M2-nya berapa? Nah, kita tentukan. Ketika V2-nya adalah 10 ml tambah 10 ml, sehingga totalnya adalah 20 ml. Maka di sini kita dapat hasilnya M2 adalah 0,1 molar. Nah, cara ini sama digunakan untuk semua larutan yang diencerkan, juga untuk larutan HCl sama, caranya sama. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana kita mengolah data dari variasi konsentrasi Na2S2O3 natrium tiosulfat yang konsentrasinya bervariasi. Nah, di situ kita diminta untuk menuliskan data 1 per T. Setelah diperoleh waktu yang digunakan, maka digunakan data 1 per T. Kenapa diperlukan data 1 per T? Karena V itu sebanding dengan 1 per T. Ini nanti akan kita gunakan untuk membuat grafik, data grafik, di mana sumbu Y-nya adalah 1 per T, di sumbu X-nya adalah konsentrasi dari natrium tiosulfatnya. Nah, ada berbagai variasi tadi. Konsentrasi pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Sepertinya juga sudah diperoleh data. Nah, normalnya kalian akan peroleh data. Kita lihat konsentrasi yang pertama sepertinya berapa, misalkan di sini. Kemudian yang kedua begitu, ya. Misalkan data kalian tidak bisa tepat, nah, maka kalau dihubungkan nanti misalkan begini, ya. Nah, ini ada penyimpangan gitu, ya. Nah, maka kalian bisa gunakan garis lurus begini. Nah, diambil garis lurusnya, ini menunjukkan hubungan aljabar bahwa Na2S2O3 itu berbanding lurus dengan 1 per T, atau bisa dikatakan order reaksi dari Na2S2O3 itu adalah 1. Demikian juga dengan HCl, ya. Untuk HCl, ketika konsentrasinya bervariasi, ya, nah, bervariasi, maka kita perlu data. Di sini konsentrasi HCl dan di sini konsentrasi dari bukan konsentrasi, adalah 1 per T, data 1 per T. Kita masukkan, ada 3 data. Nah, nanti
misalkan menunjukkan data seperti ini, nah, atau datanya sedikit menyimpang, nah itu ya, kita ambil garis lurusnya. Nanti akan menunjukkan hubungan antara HCl dengan 1/T, hubungannya itu tidak terpengaruh karena di sini nanti OD-nya adalah OD 0. Sehingga kalau ditanyakan OD totalnya itu adalah 1 ditambah 0 atau sama dengan 1. Oke. Semoga sukses.